Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di sini saya berada di tanaman seledri. Tanaman seledri ini sudah di masa produktif dan sudah waktunya dilakukan pemanenan. Nah, di sini sebelum saya mempraktekkan cara melakukan pemanenan seledri yang baik dan benar agar tidak merusak dari tanaman seledrinya, pertama-tama mungkin akan sedikit saya sampaikan. Kalau sahabat menemukan tanaman seledri milik sahabat yang seperti ini, nah ini contohnya, daunnya tampak terlihat ada bercak-bercak warna coklat seperti ini. Nah, begitu juga seperti ini dan seperti ini. Banyak sini seperti ini bukan merupakan akibat daripada hama ya sahabat ya, namun bercak ini diakibatkan terkena embun upas. Embun upas biasanya ini terjadi apabila tanaman seledri kita terkena hujan yang cukup deras. Setelah itu apabila tidak kita bilas menggunakan air bersih, airnya akan terjadi seperti ini. Karena air hujan selain mengandung unsur nitrogen yang tinggi, juga merupakan berkah bagi petani agar tidak capek menyiram. Di sisi lain adanya unsur kimia akibat pencemaran udara yang terjadi, baik itu dari asap, dari pertambangan, hingga saat menyiram tanaman, khususnya tanaman-tanaman yang lemah ya, mengakibatkan terjadinya seperti ini. Ini namanya penyakit embun upas. Tapi kalau bahasa pertanian khususnya apa namanya ini bisa sahabat komentari. Adapun cara mengatasinya sangat mudah. Apabila tanaman seledri, baik tanaman cabai, begitu juga tanaman tomat biasa terserang seperti ini. Jadi penanganannya hanya cukup saat setelah turun hujan dilakukan pembilasan atau penyempraian dengan semprotan menggunakan air bersih dan juga bisa dikocorkan. Caranya cukup demikian, insya Allah akan terbebas dari penyakit yang namanya embun upas ini. Nah, karena kemarinnya waktu beberapa kali hujan deras, pas saya sedang bekerja, sehingga tidak sempat saya lakukan pembilasan. Akhirnya terjadi seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemanenannya. Tanaman seledri ini terdiri dari beberapa varietas ya sahabat. Ada tanaman seledri yang panennya sistem cabut. Itu biasanya tanaman seledri yang batangnya besar, pohonnya besar, dia sistem pemanenannya langsung dicabut. Namun demikian ini tanaman seledri pada umumnya yang banyak dijual di pasaran, karena yang dimanfaatkan hanya dari sisi daun dan batang-batang. Ini biasanya contoh untuk bikin tambahan bumbu soto dan lain sebagainya. Agar tanaman seledri kita tetap tumbuh subur dan terus berkembang, bisa dipanen berkali-kali, kita harus perhatikan juga cara pemanenan yang benar. Jangan sampai saat kita melakukan pemanenan mengakibatkan rusaknya dari pangkal batang ini. Cukup ditarik seperti demikian, pegang dari bagian atasnya. Nah, seperti ini. Tarik seperti ini. Kenapa dipegang? Supaya akarnya tidak ikut tercabut sahabat ya. Nah, seperti ini. Sisakan hanya bagian yang muda-muda. Nanti dalam 5 hari ke depan akan bisa dipanen kembali. Seperti ini hasil pemanenannya, sudah dapat satu ikat. Nah, kalau beli di pasar ini kira-kira berapa harganya sahabat? Sedangkan bisa dilihat jangan sampai daerah dari pangkal utamanya rusak ataupun cacat, karena apabila rusak ataupun cacat dapat mengakibatkan terjadinya layu atau virus masuk. Oleh karenanya waktu kita lakukan pemanenan
kita pegang bagian atas supaya nanti tidak bergerak dari perakaran dan juga tidak tercabut dari tanaman ini. Nanti dalam 5 hari ke depan dari yang muda ini akan kembali tua dan kembali dipanen terus menerus. Insya Allah dari tanaman seledri ini dapat kita panen hingga 10 kali dan juga hingga 15 kali apabila kita rawat dengan benar dan kita berikan pemupukan dengan benar. Ada pemupukan tanaman seledri ini karena yang dibutuhkan adalah daunnya. Oleh karenanya faktor utama atau unsur hara paling utama yang diberikan adalah unsur hara nitrogen untuk menyuburkan dari daun-daun tanaman seledri ini. Sedangkan unsur hara fosfor serta kalsium tetap juga diberikan yang tujuannya adalah untuk menguatkan perakaran dan juga menguatkan dari batang-batang ini. Untuk pupuk, kalau itu pupuk yang mengandung unsur nitrogen, bila kita beli di toko pertanian berupa pupuk kimia yang namanya urea. Sedangkan yang mengandung fosfor yang namanya TSP. Serta yang mengandung kalsium namanya itu KCl. Namun kalau sahabat ingin berkebun yang sistem organik, unsur hara yang mengandung unsur hara nitrogen bisa kita ambil dan kita kumpulkan dari rumputan hijau, dedaunan hijau, bisa itu daun kelor, bisa itu daun petai, bisa itu daun balak acida, bisa itu daun gamal. Untuk pengolahannya sangat mudah sekali. Dedaunan hijau dan rumputan diambil saja dan direndam di air selama kurang lebih 1 minggu. Setelah dedaunan dan rumputan itu membusuk, airnya lah yang kita siramkan ke tanaman kita. Namun kalau sahabat ingin kualitas dari nitrogen yang ada di dedaunan dan rumputan lebih maksimal hasilnya dan lebih cepat untuk diaplikasikan ke tanaman, bisa dilakukan fermentasi menggunakan mikroorganisme, baik itu mikroorganisme lokal yang berada dari humus dedaunan, dan bisa juga menggunakan mikroorganisme yang dijual di pasaran seperti E4 yang dicampur dengan glukosa, bisa itu gula pasir, bisa itu gula merah. Setelah terfermentasi selama setengah bulan, langsung deh diaplikasikan ke tanaman kita dengan dosis perbandingan 1:10. Semoga tutorial ini bermanfaat sahabat ya, khususnya bagi sahabat yang baru belajar untuk menanam dan merawat serta memanen pohon seledri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.